Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang dikasih Tuhan. Ya, ya saya lihat ada 28, dipotong saya berarti ada 27 peserta malam hari ini. 33. Oh, 33 ya? Oh, Oke. Karena ada layar kedua. Oh, ada layar kedua. Oke. Ya. Jadi luar biasa saya mendengar saksian dari dari Ibu Wina, dari Ibu Titin, dari Bu Relce, dari Pak David, Bu Indri ya, dari para muda-mudi Joyful Abal Community ya. Haleluya. Tunas remaja. Haleluya. Nah, itu dia. Ya, ini ibadah teens ini, teenagers. Karena kalau lihat dari tampilannya memang apalagi tadi Bu Wina bilang sudah usia 28 gitu ya, nggak kelihatan ya. Luar biasa. Saya kayaknya perlu ngobrol supaya nanti saya sama istri juga bisa kelihatan semuda itu waktu nanti usia 28 ya. Amin. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu belum bosen ya melihat wajah yang sama lagi. Karena kalau tadi pagi, puji Tuhan Bu, kalau tadi pagi udah lihat wajahnya, sekarang lihat lagi ya, hopefully nggak bosen. Jadi saya mungkin hanya akan berbagi singkat karena saya rasa apa yang tadi Bapak Ibu juga saksikan lewat kesaksian sehari-hari, sebenarnya itu adalah bicara firman juga yang nyata, yang dihidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada sekarang. Tentunya kalau kita lagi ngomongin tentang kondisi sekarang, pasti orang akan banyak bicara soal kondisi yang sulit, penuh banyak tantangan, dan lain sebagainya. Tapi saya mau berkata begini, bahwa apapun tantangan atau situasi sulit yang sedang kita hadapi, saya yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun yang lebih sulit, yang terlalu sulit, kalau dibandingkan dengan tantangan yang pernah Yesus alami secara pribadi gitu. Dan ini yang membuat kita juga jadinya punya pengharapan, karena Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kita sembah, Bapa kita tahu persis apa yang sedang kita hadapi, Dia mengerti apa yang kita hadapi, bahkan Dia pernah mengalami penderitaan yang bahkan lebih mengerikan daripada yang kita alami. Nah, ini yang memberi kita keyakinan, kekuatan bahwa Dia sanggup memberi kita juga kekuatan dan pengharapan yang sama, ya. Ya, jadi hari ini saya ingin sharing tentang Saya mau sharing hari ini tentang sebuah saya beri judulnya ini sebuah taman perubahan gitu. Ya. Kan kalau Joyful kan senangnya tamasya gitu ya. Jadi saya kasih judulnya taman gitu biar lebih ya, walaupun nggak bisa ke taman beneran ya, paling nggak taman impian aja dah kalau gitu. Jadi taman perubahan. Nah, saya ingin mengangkat sharing saya malam hari ini justru dari tempat yang paling menyedihkan dan paling pernah membuat bahkan Tuhan sendiri mengalami sebuah kondisi yang sangat sedih. Dan tentunya kita tahu ini adalah situasi di mana Dia sedang berdoa di Taman Getsemani. Ini adalah momen di mana Tuhan Yesus dalam tanda kutip bersiap-siap untuk mengalami penderitaan yang sudah Dia nubuatkan, yang sudah Dia sampaikan, bahkan jauh sebelumnya sudah dituliskan gitu. Sebelum Dia dikhianati, sebelum Dia kemudian ditangkap, sebelum Dia kemudian di kayu salib harus mati menderita. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 39 dikatakan bahwa maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus bersama dengan Dia. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Makanya kalau kita sedih, kita takut tuh Tuhan juga ngerti. Karena Dia juga pernah mengalami situasi yang sama. Bahkan untuk sesuatu yang lebih mengerikan. Lalu Dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lalu Ia maju sedikit, sujud dan berdoa, lalu berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, tentunya kalau kita baca ayat ini, sambung-menyambung, kesannya ini sebuah kejadian yang singkat gitu. Oh, Tuhan tuh sedih, tapi cepet banget abis itu Dia langsung kuat gitu.
Tapi kalau saya membayangkan kisah aslinya, saya yakin ini sebuah momen yang cukup lama. Ini momen di mana Tuhan Yesus benar-benar mengambil waktu, dia mungkin berdoa, mungkin dia juga nggak selalu bicara, mungkin juga dia diam. Sehingga ketika dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, ini adalah bagian dari perasaan dia sebagai 100% manusia, walaupun dia juga 100% Tuhan. Makanya ketika dia berdoa, kalimat pertamanya itu selaras dengan apa yang dia katakan kepada murid-muridnya. Dia berkata kepada bapaknya, Bapakku kalau boleh, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini, penderitaan, ujian, masa-masa yang sulit, tantangan, ini lalu daripadaku. Nah, saya rasa waktu Tuhan bicara kalimat ini, dia nggak akan buru-buru langsung ngomong, tetapi janganlah gitu. Pernah nggak kita kebayang gitu ya, kalau kita lagi berdoa gitu, kadang-kadang di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kekalutan, kita berdoa sepatah kata atau satu kalimat, lalu di tengah-tengah itu kita diam, kita mungkin menangis, kita mungkin nggak bisa ngomong gitu. Karena saking tantangan yang kita hadapi itu bukan sesuatu yang biasa. Ya, saya rasa Bapak Ibu di sini sudah mengikuti Tuhan, sudah menjalani kehidupan ini lebih dulu, lebih banyak daripada saya. Saya rasa pengalaman Bapak Ibu jauh lebih banyak. Dan dalam kehidupan kita ada masa-masa seperti itu. Mungkin di dalam keluarga, mungkin dalam keuangan, mungkin di dalam aktivitas, mungkin tadi udah bicaranya bukan hanya anak, tapi juga cucu gitu ya. Dan ini adalah sebuah pergumulan. Tetapi waktu Yesus berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau, yang Bapa kehendaki. Saya rasa kita bisa belajar sesuatu yang sangat penting di sini. Penderitaan atau kesengsaraan atau kesedihan Yesus itu justru berubah menjadi kekuatan. Kenapa saya bilang itu berubah jadi kekuatan? Karena waktu dia sudah berdoa demikian, dikatakan di ayat selanjutnya, dia menjumpai murid-muridnya, dan murid-muridnya tidur. Lalu di ayat ke-46 dikatakan gini, dia berkata kepada murid-muridnya, bangunlah, marilah, kita pergi. Saudara bisa bayangin nggak, Bapak Ibu semua, bahwa hanya orang yang siap menghadapi apa yang di depannya, yang bisa mengajak orang lain, dalam hal ini murid-muridnya, untuk ayo bangun, ayo berangkat, ini waktunya. Artinya dia begitu yakin dengan apa yang dia hadapi. Sepertinya begitu berbeda, yang tadi dia sedih, dia berkata, Tuhan kalau boleh cawannya dilalukan. Tapi sekarang dia bisa berkata, seperti yang dia bilang, bukan kehendakku tapi kehendakmu Bapa. Jadi ayo murid-murid, ayo kita bangun dan mari kita pergi. Yesus mengubah kesedihan, ketakutan akan kesengsaraan yang harus dihadapi. Dia mengubahnya menjadi apa, Bapak? Menjadi kekuatan, keberanian. Dan yang mengubah situasi ini adalah apa? Ketaatan Yesus. Karena dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Waktu kita bisa berkata, Tuhan, bukan yang aku mau, tapi yang Tuhan mau, kita sedang berkata, Tuhan, aku mau taat sama Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah memiliki anak, pernah membesarkan, mendidik anak, tentunya salah satu yang membuat hati kita bersukacita adalah ketika kita meminta atau memberikan sebuah perintah atau menginstruksikan kepada anak kita sesuatu dan kemudian dia taat. Ada kesenangan, ada sukacita tersendiri sebagai orang tua ketika kita mendapati anak kita itu taat kepada kita. Nah, demikian juga saya percaya Bapa di surga Tuhan juga bersukacita ketika kita berkata, Tuhan, bukan yang aku mau, tapi yang Tuhan mau. Dan ketika kita belajar untuk taat, maka kesedihan, ketakutan, otomatis Tuhan akan berikan kita kemampuan, kekuatan untuk kita bisa berani menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi hari ini. Apakah itu di dalam kesehatan, ya tadi kita dengar kesaksian bagaimana Bu Indri justru menjadikan rumah sakit
menjadi rumah misi gitu kan. Kita melihat bagaimana tadi Bu Wina di usianya yang masih sangat muda tadi berkata bahwa Tuhan baik. Pokoknya udah nggak ada kesaksian macam-macam, Tuhan baik. Dan kalau orang udah hidup 82 tahun dan berkata Tuhan itu baik, kita yang masih di bawah 82 tahun cuma punya satu pilihan, udah percaya aja. Karena yang sudah jauh lebih banyak dari kita, melewati begitu banyak ujian dan mengalami begitu banyak tantangan, masih bisa berkata, Tuhan baik. Artinya apa? Ada proses menjalani kehidupan itu dengan taat terus. Dan kadang-kadang kita bisa gagal. Dan sama seperti Yesus sendiri, kita bisa berkata, Tuhan kalau boleh janganlah. Kalau boleh nggak usah. Tapi waktu kita berkata, Tuhan, aku mau. Maka kekuatan Tuhan berikan. Seperti Yesus kita bisa berkata, ayo, mari ini waktunya kita bangun. Pergi ke RMCM. Rumah Misi Cipto Mangunkusumo, gitu kan. Nah, menarik bahwa yang kedua, kemudian waktu Yesus masih berbicara, ya kita baca dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 47, dikatakan gini, waktu dia selesai berdoa dan bilang sama murid-muridnya, ayo bangkit, Yesus masih ngomong, terus dikatakan datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas. Nah ini sebuah pengalaman yang menurut saya sangat menyakitkan ya, dikhianati oleh orang terdekat, orang yang tidur, hidup, makan, berjalan bersama dengan Yesus. Lalu Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Nah ini ciuman pengkhianatan gitu ya. Ini kalau suami istri ini ciuman perselingkuhan mungkin gitu ya. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Sebagai manusia, kita punya respon kemungkinan adalah marah. Dan itu yang terjadi. Yesus bilang, Yudas, engkau menyerahkan anak manusia, menyerahkan aku. Maksudnya menyerahkan Yesus dengan ciuman. Lalu ketika muridnya yang lain melihat Yesus, mereka berkata, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Saya punya keyakinan besar ini yang ngomong Petrus. Karena apapun yang terjadi, Petrus pokoknya ngomong dulu kan gitu. Dan dia bilang, Tuhan mesti nggak kami menyerang mereka dengan pedang? Dan Yesus belum menjawab, dan seorang dari mereka, which is sekali lagi, bukannya menghakimi, tapi kemungkinan besar ini juga Petrus, dikatakan menyerang salah seorang hamba dari imam besar sehingga putus telinga kanannya. Nah ini bicara apa? Kemarahan karena pengkhianatan, kemarahan karena melihat ketidakadilan, kemarahan karena merasa orang yang harusnya bersama-sama dengan kita, justru malah menyakiti kita, menusuk dari belakang, mengkhianati kita. Yesus tidak marah, tetapi muridnya murka. Dia bukan hanya marah, dia mengambil pedang, lalu kemudian menghunuskan pedang sehingga telinga kanan dikatakan putus. Nah tentunya kan mungkin gitu ya, kalau ukuran manusia, kalau kita nih jenderal terus punya prajurit, prajuritnya udah inisiatif, nyerang musuhnya duluan, mungkin jenderalnya akan berkata, bagus gitu kan, sabaslah hambaku yang setia gitu kan. Tetapi Yesus justru berkata hal yang menarik. Dikatakan, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Pernah nggak Bapak Ibu kita berpikir, kok bisa ya Yesus mengambil tindakan seperti itu? Dia harusnya bersepakat dengan layaknya dan sepantasnya. Orang-orang yang mau menangkap Yesus ini justru harus dipotong telinganya. Udah bagus cuma telinganya dipotong, tidak dihabisi nyawanya gitu kan. Tapi Yesus mengubah, dan disinilah yang saya sebut dengan taman perubahan. Ini semua terjadinya di taman nih, Taman Getsemani. Kalau tadi di taman ini Tuhan lewat ketaatannya mengubah kesedihan, kesengsaraan menjadi kekuatan. Yang kedua ini, Yesus mengubah kemarahan, kemurkaan menjadi pengampunan dan kesembuhan. Kenapa? Karena kemurahan hati Tuhan. Kalau Yesus datang ke dunia ini untuk menebus manusia, karena dia mengasihi manusia, itu termasuk si hamba imam besar itu. Termasuk mereka yang mengkhianati, termasuk mereka yang akan menyalibkan, termasuk siapapun yang namanya manusia. Karena itulah tujuan Yesus datang. Dia tahu persis apa yang jadi tujuannya. Makanya ketika dia melihat hamba imam besar ini,
dia melihatnya dengan belas kasihan yang sama seperti dia melihat orang yang mungkin lumpuh dan buta. Sehingga dia berkata, sudah. Dan dia mengambil telinganya dan menempelkannya. Dia menyembuhkan hamba ini. Belas kasihan Tuhan mengubah kemarahan, bahkan pengkhianatan, menjadi pengampunan dan kesembuhan. Bapak Ibu, semakin kita bertambah usia, biasanya pengalaman kita dikecewakan, bahkan mungkin dikhianati, itu bisa lebih banyak daripada mereka yang masih lebih muda, biasanya. Karena apa? Kita punya pengalaman ketemu sudah lebih banyak orang, menjalani hidup sudah jauh lebih lama, sehingga seringkali kita juga punya pengalaman yang lebih banyak ketika kita ketemu orang-orang yang mungkin punya maksud yang tidak benar, yang tidak baik, bahkan mungkin juga orang-orang yang pernah mengkhianati kita. Bahkan mungkin ini juga orang-orang terdekat kita yang bisa membuat kita sedih dan kecewa. Tapi lewat apa yang Yesus berikan sebagai teladan, kita belajar malam hari ini bahwa kemarahan, kekecewaan kita, itu obatnya memang pengampunan. Karena lewat pengampunan, kita akan mengalami kesembuhan. Beberapa waktu yang lalu, anak saya biasa kan anak kecil, masih kecil-kecil berantem gitu kan. Lalu cicinya sewot karena udah berkali-kali adiknya bikin ulah. Lalu akhirnya saya bilang sama adiknya gitu kan, oke, kamu tahu nggak kamu salah? Iya tahu. Oke, salahnya apa? Tahu. Oke. Jadi kalau kamu udah tahu salah, kamu mesti ngapain? Mesti minta maaf. Ya udah, minta maaf. Terus dia bilang sama cecenya gitu. Cece minta maaf karena ini. Terus cicinya bilang, aku nggak mau maafin. Terus saya tanya, kenapa? Habis dia lakukan itu lagi gitu. Oke. Terus saya bilang, oke, adiknya udah selesai nih karena dia udah melakukan tugasnya untuk meminta maaf. Oke, sekarang saya mesti berurusan sama cicinya gitu kan. Terus saya nanya, oke, Grace, jadi kamu memutuskan untuk nggak maafin dedemu? Enggak. Kenapa? Karena dede udah bikin salah terus-terusan. Percuma juga dimaafin, tadi bikin salah lagi gitu. Oke. Grace, boleh nggak papa tanya? Saya bilang, kamu pernah nggak bikin salah sama papa mama? Pernah. Pernah nggak bikin salah yang sama berkali-kali? Terus dia mulai agak-agak senyum-senyum pahit. Pernah sih, gitu kan. Oke. Terus waktu kamu bikin kesalahan yang berkali-kali itu, tiap kali kamu minta maaf sama papa mama maafin kamu nggak? Iya. Pernah nggak papa mama nggak maafin kamu? Enggak. Menurut kamu kenapa? Ya, karena papa mama aku, gitu. Ya, saya bilang, karena itulah yang terjadi kalau papa mama datang sama Tuhan minta ampun. Karena papa mama masih bisa bikin salah, dan setiap kali papa mama datang sama Tuhan, Tuhan selalu maafin papa mama. Dan saya bilang, ya itulah Bapak, itulah kasih, itulah yang namanya cinta, yang namanya sayang. Apapun yang terjadi, tidak mengubah kita untuk tidak terus mengasihi dan tidak terus mengampuni. Jadi, lewat kejadian itu kemudian anak saya mulai mengerti gitu, bahwa mengampuni itu bukan karena orangnya berubah. Dia mengampuni karena dia tahu dia sudah diampuni. Dan saya bilang, Papa seringkali dengar kalimat gini, Grace, Papa bilang, kamu tahu nggak yang namanya racun? Oh ya tahu, karena dia udah umur 10 tahun dia ngerti. Nah kalau orang sampai minum racun gimana? Mati, oke. Nah orang yang nggak mau ngampunin, saya bilang, Papa bilang sama kamu, Grace, saya bilang, itu seperti kamu minum racun, terus berharap orang lain yang mati. Terus dia ketawa, that's crazy, kata dia. Ya itulah makanya. Kalau kita nggak mau ngampunin, ya, lalu berharap orang itu harus berubah dulu, minta maaf dulu baru ngampuni, itu sama kayak kita minum racun terus berharap orang itu yang mati gitu. Ya, crazy, berarti gila. Itu kata anak saya sih, bukan kata saya. Ya, jadi jangan ada yang tersinggung ya Bapak Ibu. Maksud saya adalah lewat kejadian ini tadi saya bilang gitu. Yang saya mau sharing kan sekali lagi bahwa kita diberikan kemampuan untuk bisa mengampuni. Sehingga kemarahan kita bisa digantikan dengan pengampunan dan kita bisa mengalami kesembuhan karena Tuhan yang suka keteladanan, dan saya percaya belas kasihan Tuhan juga ada dalam hati kita sekarang. Nah tentunya sebagai penutup, Yesus pada akhirnya kita tahu mati di kayu salib,
Kemudian dia menyerahkan nyawanya dan akhirnya dia mati. Yohanes 19 mencatat apa yang terjadi ketika Yesus setelah dia mati. Dikatakan di dalam ayat yang ke-38, Yohanes 19, Yusuf dari Arimatea, ini orang yang mengikut Yesus, seorang yang kaya. Dia dikatakan murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut sama orang-orang Yahudi. Karena waktu itu orang Yahudi banyak yang gak suka karena Yesus mengubah tatanan yang sudah ada. Lalu dikatakan Yusuf meminta kepada Pilatus. Kenapa dia bisa berusaha sama Pilatus? Orang kaya ini soalnya. Jadi orang yang punya pengaruh, dia bisa bicara langsung kepada Pilatus, kepada pimpinan secara politik. Biasa kan? Pimpinan usaha sama pimpinan politik bisa ngobrol. Dia minta supaya mayat Yesus boleh diturunkan. Nah, Pilatus dikatakan mengabulkan permintaannya itu. Lalu Yusuf datang ke atas salib, dia menurunkan mayat itu. Dan dia nggak sendiri. Muncul tokoh yang kedua namanya Nikodemus. Dan kita tahu Nikodemusnya adalah salah seorang yang boleh dibilang orang-orang yang ahli Taurat gitu ya. Tetapi waktu itu pernah malam-malam dia datang sembunyi-sembunyi ketemu Yesus. Dan dia nanya gimana supaya saya bisa diselamatkan. Dan Tuhan bilang kamu harus dilahirkan kembali. Terus dia bilang masa aku kembali masuk ke dalam perut ibuku katanya. Jadi sejak itu rupanya Nikodemus itu tetap ikut kepada Yesus. Lalu dikatakan Nikodemus datang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Ini nggak main-main. Lalu berdua mereka mengambil mayat Yesus. Ini bukan orang biasa, yang satu orang yang terpandang secara masyarakat, secara finansial, yang satu orang yang terpandang secara agama. Dua tokoh yang sangat sentral. Dikatakan mereka mengapani dan dengan kain lenan membubuhi mayat Yesus dengan rempah-rempah menurut adat Yahudi bila menguburkan mayat. Nah ini menarik bahwa di masa terakhir ketika Yesus disalibkan, justru orang yang dulu paling berani justru menyangkal Yesus. Murid yang dekat dipercayakan uang mengkhianati Yesus. Murid-murid yang lainnya kabur semua. Hanya satu yang tertinggal, Yohanes. Tapi menariknya, mereka yang selama ini mengikuti Yesus dengan sembunyi-sembunyi, justru waktu Yesus mati, malah muncul dan berani menyatakan diri. Dan dikatakan dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada taman lagi. Dan di dalam taman itu, ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena kubur itu nggak jauh letaknya, maka mereka taruh mayat Yesus di situ. Makanya kemudian itu seperti kayak goa gitu kan, ada tutupannya, pintunya berupa batu. Nah di sini kita belajar sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu, bahwa di dalam kubur Yesus bicara kematian. Dan kubur ini ada di dalam taman, bukan Getsemani, tapi ini taman di dekat kubur. Tapi kita tahu bahwa di hari ketiga Yesus bangkit dari kubur itu. Jadi kubur itu bukanlah makam, tetapi hanya hotel gitu, tempat dia tidur sementara 2 malam. Karena di hari ketiga dia bangkit. Jadi taman perubahan yang ketiga, saya mau berkata bahwa Yesus bahkan sanggup mengubah kematian menjadi kehidupan. Kenapa? Karena pengorbanan Yesus. Kalau tadi kita bicara soal Yesus sanggup mengubah kesedihan, ketakutan menjadi kekuatan karena ketaatannya. Dan yang kedua, Yesus mengubah kemarahan, pengkhianatan menjadi pengampunan dan kesembuhan karena belas kasihannya. Maka yang ketiga yang saya berdoanya menjadi kekuatan buat kita semua adalah Tuhan bahkan sanggup mengubahkan apa yang sudah mati. Bukan hanya Yesus, tapi mungkin harapan kita, mungkin doa kita, mungkin iman kita, mungkin situasi yang sedang kita hadapi, mungkin tantangan yang sedang kita hadapi. Seolah-olah kita pikir ini sudah situasinya sudah sulit, ini udah sekarat, ini udah mati gitu. Tapi Tuhan sanggup ubahkan menjadi kehidupan karena dia sudah mengorbankan dirinya, dia menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya, dan dia bangkit memberi kita kuasa kebangkitan yang sama. Jadi kalau hari ini kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan kesulitan, bahkan kita sedang menghadapi tantangan yang sangat sulit di dalam pandemi ini, kita bisa aja mengalami kesedihan, ketakutan, kemarahan, pengkhianatan, bahkan mungkin kematian dalam aspek kehidupan kita.
Yesus meresponnya dengan ketaatan, dengan pengampunan, dan bahkan dia menyerahkan dirinya. Dan akhirnya terjadi penebusan yang luar biasa dalam sejarah manusia. Jadi, Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, malam ini saya cuma mau mengingatkan dan menguatkan kita semua. Yesus yang bangkit, yang mengampuni, yang mengubahkan hal-hal yang kelihatannya mustahil, masih Yesus yang sama hari ini. Kalau kita ada di tengah-tengah pandemi sekalipun, ini bukan berarti Yesus gak mampu, tapi ada sesuatu yang sedang dia kerjakan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang, kita percaya sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil menurut rencananya. Dan saya percaya itu masih ayat yang sama bunyinya, sama kuasanya hari ini maupun dulu waktu ayat itu ditulis. Jadi saya berdoa malam hari ini, Bapak Ibu kita semua dimanapun kita berada, kiranya kita boleh kembali diingatkan, kembali dikuatkan, kalau hidup kita belum selesai, artinya Tuhan juga belum selesai dengan kita semua. Kalau Tuhan masih bawa kita sampai hari ini, sekalipun dengan segala prosesnya, artinya Tuhan masih akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan saya percaya itulah sebabnya kenapa Joyful Abba Love Community ada. Karena ada banyak hal yang Tuhan masih mau kerjakan lewat komunitas ini. Dan saya berdoa kiranya apa yang saya sharingkan malam hari ini boleh mengingatkan kita semua akan hal yang sederhana. Bahwa Tuhan Yesus adalah sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia masih sanggup mengubahkan apa yang dia dulu ubahkan. Dan dia sanggup memakai Bapak Ibu semua, muda-mudi Joyful Abba Love Community untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ada amin? Amin. Boleh kita berdoa sebentar. Tuhan, hari ini Bapak kami berdoa, kami mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur melihat bagaimana lewat kehidupan Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, mereka yang mungkin secara usia manusia tidak lagi muda, tetapi justru ini membuktikan bahwa pertolongan, kasih karunia, penyertaan Tuhan, itu sesuatu yang nyata, dan bahkan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Kami bersyukur karena melihat kesaksian, mendengar, melihat kehidupan anak-anak-Mu, puluhan tahun, 60, 70, 80 tahun Tuhan, bahkan lebih. Kebaikan Tuhan tetap tidak terbantahkan. Engkau tetap Allah yang sama yang sanggup mengasihi kami, yang terus mengasihi kami tanpa syarat. Kau Allah yang sama yang sanggup mengubahkan, Kau Allah yang sama yang sanggup menyembuhkan, Kau Allah yang sama yang sanggup menghadirkan mujizat, Engkau Allah yang sama yang terus Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat, bukan hanya di dalam hidup sebagian orang, tapi dalam setiap kehidupan orang percaya, termasuk anak-anak-Mu di Joyful Abba Love Community ini. Kami percaya Tuhan, Engkau masih akan terus bekerja. Engkau akan terus mengubahkan kesedihan kami menjadi kekuatan untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Ketika kami belajar untuk taat seperti Engkau. Engkau masih jadi Allah yang sama yang sanggup mengubahkan Tuhan, bahkan kemarahan, menjadi pengampunan, bahkan kesembuhan. Ketika kami belajar Tuhan, untuk punya dan mengizinkan belas kasihan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, pengorbanan Yesus dalam hidup kami, penebusan Tuhan, pengampunan Tuhan, menolong dan memampukan kami. Dan kami akan melihat bahkan hal-hal yang kelihatannya mati Tuhan sekalipun dalam kehidupan kami. Kami sanggup, kuasa Tuhan sanggup menghidupkannya kembali. Oleh karena itu aku berdoa hari ini di dalam nama Yesus buat siapa anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Mereka dalam kondisi Tuhan letih, lesu, dan berbeban berat. Hari ini aku percaya Tuhan ada kelegaan yang Tuhan berikan. Ketika mereka datang dan menyerahkan kepada Tuhan, Engkau memberi mereka kelegaan. Mereka yang dalam kondisi Tuhan ada kelemahan, sakit, penyakit, apapun. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan. Tidak ada satupun Tuhan yang berkuasa kecuali darah Yesus yang ada buat setiap kami. Dan setiap kami yang ada dalam pergumulan, keuangan, ekonomi, ataupun keluarga, hubungan, kami tahu Engkau sanggup merestorasi dan memulihkan. Hari ini biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal kami Tuhan. Itu yang mengalir, memenuhi hati setiap kami. Dan kami tahu Roh Kudus Engkau yang memampukan, Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan membuat kami boleh tetap yakin dan percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau belum selesai dengan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau bahkan akan terus melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu di Joyful Abba Love Community.
Terima kasih Tuhan, biarlah lewat setiap kehidupan mereka, bahkan anak cucu keturunan mereka akan melihat kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang diberkati. Terima kasih Bapa, mengucap syukur, kami serahkan semoga dalam tangan kasih karunia-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.